Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 izin untuk mempresentasikan mengenai hasil dari tugas akhir anggaran UMKM Manufaktur Nara Fashion. Di sini anggota kelompok kami yaitu ada Silvi Hidayatul Husna, saya Cindy Clarissa, kemudian Syaiful Rizal, dan juga Wanda Tri Agustin. Di sini mengenai profil UMKM sendiri yaitu Nara Fashion yang merupakan konveksi dari Kota Malang, di mana produknya sendiri yaitu ada kerudung, kemeja, gamis, kaos, celana, setelan, baju koko, blus, dan juga pakaian bayi, di mana produk utamanya sendiri yaitu ada kerudung, kemeja, dan juga gamis, di mana Nara Fashion sendiri ini juga membuka untuk produk custom. Mengenai permasalahan UMKM, yaitu yang pertama ada kurangnya kesadaran pentingnya pencatatan akuntansi, tidak adanya rancangan anggaran perusahaan, tidak ada pencatatan untuk penyusutan, dan juga tidak ada pembagian ruang untuk gedung, di mana hal ini akan mempermasalahkan di akhir yaitu mengenai evaluasi pada perusahaan. Kemudian ada data hasil observasi, yang pertama itu ada rencana penjualan, di mana ada data forecast penjualan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Kemudian di sini ada yang kedua yaitu distribusi penjualan dengan Surabaya 70%, Kalimantan 15%, Sumatera 5%, dan juga daerah lain 10%. Kemudian mengenai harga jualnya yaitu untuk per lokasinya akan sama, yaitu mengenai kerudung 40.000, gamis 275.000, kemeja 225.000. Kemudian mengenai rencana produksi, yang pertama itu proses produksi, di mana satu penjahit bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan seluruh tahapan mulai dari pembuatan hingga finishing, sehingga proses produksi hanya dianggap satu tahapan saja. Dan untuk pembagian departemen sendiri itu ada dua, yaitu departemen produksi dan juga administrasi. Kemudian ada persediaan produk jadi, di mana Nara Fashion menerapkan just in time, jadi tidak ada persediaan untuk produk jadi. Kemudian yang ketiga ada rencana bahan mentah, di sini ada kain untuk gamis dan kemeja, kemudian ada kain untuk kerudung, kemudian ada benang dan juga kancing. Kemudian ada yang selanjutnya itu adalah rencana tenaga kerja langsung, di mana ada 11 tenaga kerja, yaitu untuk kerudungnya, untuk upahnya per unit itu ada 7.000, gamis 45.000, dan juga kemeja 40.000. Kemudian yang selanjutnya ada rencana biaya overhead, di mana yang pertama itu ada biaya depresiasi yang menggunakan metode garis lurus untuk bangunan, mesin jahit, mesin potong, komputer, dan juga motor. Kemudian ada luas lantai bangunan, yaitu untuk bagian produksi dan administrasi. Kemudian untuk penggunaan listrik juga sama untuk bagian produksi dan juga administrasi. Kemudian untuk tenaga kerja tidak langsung, ini ada 3 orang untuk 2 admin dan juga pemasaran. Kemudian di sini ada juga biaya pemeliharaan peralatan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai biaya administrasi dan pemasaran, di sini menggunakan biaya produksi relevan range yaitu 1.300 sampai 1.900, di mana ada biaya gaji, promosi, distribusi, transportasi, supplies, pemakaian listrik dan telepon, dan juga depresiasi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai forecast penjualan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terkait dengan forecast kita menggunakan metode least square, yang mana diketahui bahwa terdapat 4 tahun data. Untuk mencari A-nya sendiri, yaitu kita menjumlahkan seluruh total penjualan dalam 4 tahun, yaitu sebesar 21.600, kemudian dibagi dengan jumlah data, yaitu sebanyak 16, yang mana hasilnya 1.350. Kemudian untuk B, yaitu merupakan hasil bagian dari X kali Y, dibagi dengan X kuadrat, yang mana hasilnya sebesar 12,7. Sehingga rumus dari tren penjualan Nara Fashion sebesar 1.350 ditambah 12,7X. Kemudian kita akan menghitung rasio to trend. Untuk menghitung rasio to trend, kita rumusnya yaitu volume dibagi dengan tren dikali dengan 100%, sehingga hasilnya sebagai berikut. Setelah mengetahui hasil rasio to trend, kita akan masukkannya untuk menghitung indeks musim. Indeks musim sendiri diperoleh dengan cara menghitung rata-rata dari tren tiap triwulannya, dikalikan dengan 100%. Setelah kita mengetahui tren dan juga indeks musim dari masing-masing triwulan, kita akan memperoleh volume penjualan dari masing-masing triwulan, yaitu sebesar 1.316 untuk triwulan 1 hingga 1.581 untuk triwulan 4. Sehingga total penjualan dari
Naravation di tahun 2024 yaitu sebesar 6.370. Kemudian dari total penjualan yang telah diketahui sebelumnya akan dibagi atau didistribusikan kepada daerah-daerah penjualan seperti Surabaya, Kalimantan, Sumatera, dan daerah lainnya. Yang mana dari masing-masing daerah tersebut dibagi lagi untuk 3 jenis barang, yaitu kerudung sebesar 30%, gamis sebesar 40%, dan kemeja sebesar 30%. Sehingga diketahui bahwa total penjualan untuk masing-masing barang atau produk, yaitu untuk kerudung dan kemeja sama, jumlahnya yaitu 1.911 dan juga untuk gamis sebesar 2.548. Next. Kemudian terkait dengan anggaran penjualan di tahun 2024. Anggaran penjualan ini diperoleh dari jumlah penjualan dikalikan dengan harga jual dari masing-masing produk. Yang hasilnya untuk kerudung sebesar 76 juta sekian, untuk gamis sebesar 700 juta sekian, dan untuk kemeja sebesar 387 juta sekian. Berikut merupakan reka penjualan dalam 1 tahun, yaitu Naravation dalam 1 tahun menghasilkan pendapatan sebesar 1.207 juta sekian. Kemudian terkait dengan anggaran produksi. Untuk anggaran produksi sendiri, diketahui bahwa penjualan, tersedia dijual, dan juga unit produksi itu sama, karena Naravation tidak memiliki persediaan akhir dan juga persediaan awal. Hal ini dikarenakan metode persediaan yang digunakan yaitu just in time, karena Naravation memproduksi barang sesuai dengan pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Next. Untuk anggaran kebutuhan dari bahan mentah sendiri diketahui dari perkalian antara unit produksi dengan juga dikali dengan kebutuhan dari masing-masing produk. Next. Dari hasil yang telah diketahui sebelumnya akan dikalikan dengan harga beli dari masing-masing barang. Untuk kerudung, yaitu bahannya kain kerudung dan juga benang. Untuk kain kerudung sebesar 35.120.000 sekian, dan untuk benang sebesar 35.000 sekian. Masih dengan perhitungan yang sama, yaitu dengan mengalihkan jumlah kebutuhan dengan harga beli, maka untuk gamis tersedia bahan mentah yang dibutuhkan yaitu kain sebesar 182 juta sekian, untuk benang sebesar 764.000 sekian, dan untuk kancing sebesar 21 juta sekian. Sehingga totalnya sebesar 200 juta sekian. Kemudian masih dengan perhitungan yang sama juga, untuk kemeja membutuhkan total dana sebesar 96 juta sekian. Berikut merupakan reka pembelian bahan mentah berdasarkan jenis bahan mentahnya, yaitu yang pertama ada kain untuk kerudung, untuk benang, dan juga kancing. Untuk total pembeliannya sendiri dapat dilihat dalam layar. Baik, yang selanjutnya yaitu anggaran tenaga kerja langsung, yang mana dapat dihitung dengan beberapa komponen yang ada, yakni jumlah unit produksi yang dikalikan dengan DAH. Untuk triwulan 1, perhitungan tenaga kerja langsung pada bagian kerudung dengan unit produksi sebesar 386, kemudian dikalikan dengan upah per unit sebesar 7.000 per unit, sehingga ketemu jumlah upah untuk kerudung pada triwulan 1 sebesar 2.762 sekian. Kemudian hal serupa juga terjadi pada perhitungan gamis dan kemeja. Setelah semua dihitung, kemudian ditotal, dan yang pada triwulan 1 ini untuk ketiga produknya yakni sebesar 42.231 sekian. Dan juga hal yang sama terjadi pada triwulan-triwulan selanjutnya, dan kemudian ditotal untuk keseluruhan dan ketemulah 204.459.000 sekian. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang biaya overhead pabrik. Ada beberapa jenis biaya yang ada pada perhitungan BOP. Yang pertama yaitu ada depresiasi bangunan, dan kemudian ada depresiasi mesin, yang mana sebesar 6.880.000 sekian. Selanjutnya juga ada listrik untuk kegiatan operasional konveksi sebesar 7.200.000. Kemudian ada transportasi yang juga oleh Naravation ini dibebankan langsung pada BOP sebesar 2.500.000. Sehingga untuk semuanya kemudian dihitung dan dimasukkan pada BOP langsung, kemudian dibagi pada total produksi, dan ketemulah tarif untuk BOP-nya. Next. Selanjutnya yaitu setiap produknya bisa dilihat di layar. Next.
Kemudian yaitu perhitungan tentang HPP. Yang pertama yakni pada produksi kerudung. Untuk perhitungan HPP didapat dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, kemudian dimasukkan mulai dari rencana produksi, penerimaan, kemudian ada biaya-biaya seperti biaya bahan baku, biaya TKL, dan biaya overhead. Dan semuanya itu ditotal untuk ketemu HPP dan dibagi dengan rencana produksi, maka ketemu HPP per unit. Untuk triwulan 1 ini sebesar 32.594 sekian, dan itu sudah dibulatkan. Dan hal yang sama juga terjadi pada triwulan-triwulan selanjutnya, dan juga pada produksi-produksi yang lain. Baik, yang selanjutnya adalah anggaran variabel dari NaraFashion. Jenis biayanya yaitu ada biaya gaji, biaya promosi, biaya distribusi dan transportasi, biaya pemakaian listrik dan telepon, dan juga biaya depresiasi. Dengan relevan range sebesar 1.300 unit sampai dengan 1.900 unit yang didapatkan dari rata-rata jumlah produksi dari NaraFashion. Berikut ini adalah perhitungan anggaran variabelnya yang mana menghasilkan variabel cost per unitnya sebesar 6.725 dan juga fixed cost-nya sebesar Rp34.281.250. Kemudian, untuk menghitung total biaya pemasaran dan administrasi didapatkan dari volume penjualan dikali dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, sehingga dapat diketahui bahwa total biaya promosi dan administrasi per triwulannya dengan rata-rata sebesar Rp40 juta. Next. Berikut ini adalah proyeksi laba rugi dari NaraFashion pada tahun 2024 dengan rincian perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada triwulan 1 dihasilkan laba bersih sebesar 65 juta sekian, pada triwulan 2 143 juta sekian, pada triwulan 3 109 juta sekian, dan pada triwulan 4 111 juta sekian. Next. Kemudian untuk skedul pengumpulan piutang dari NaraFashion, persentase penjualan tunainya sebesar 60%. Baik. Kemudian untuk skedul pengumpulan piutang dari NaraFashion, persentase penjualan tunainya sebesar 60% dan kreditnya sebesar 40% dengan piutang tak tertagih 2%. Dari perhitungan tersebut, maka didapatkan piutang neto per triwulannya dari NaraFashion. Kemudian untuk total pengumpulan piutang NaraFashion sendiri, pada triwulan 1 sebesar 17 juta sekian, pada triwulan 2 27 juta sekian, pada triwulan 3 23 juta sekian, dan pada triwulan 4 23 juta sekian. Next. Kemudian untuk anggaran kas jangka pendeknya, yang pertama ada anggaran penerimaan kas yang diperoleh dari penjualan tunai dan juga piutang. Kemudian untuk anggaran pengeluarannya didapatkan dari pembelian bahan baku, upah tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya administrasi, yang menghasilkan total pengeluaran dari NaraFashion. Next. Back. Kemudian untuk anggaran kas sementaranya didapatkan dari saldo kas awal tambah dengan total penerimaan yang menghasilkan total kas tersedia yang dikurangi dengan total pengeluaran yang menghasilkan saldo kas akhir dari NaraFashion. Untuk selanjutnya yaitu analisis sebab-sebab permasalahan berdasarkan hasil penyusunan anggaran. Yang pertama itu adalah ada kurangnya alokasi dana untuk investasi, di mana laba dari NaraFashion sendiri itu sebenarnya sudah mencukupi untuk pengadaan investasi yang bisa menjadi penunjang operasional perusahaan, seperti adanya gudang untuk persediaan barang. Kemudian yang kedua ada pengembangan pada produk supaya bisa bersaing di pasar, di mana laba yang diterapkan oleh NaraFashion sendiri ini bisa saja kalah tersaingi dengan perusahaan yang mengeluarkan produk serupa tetapi dengan harga yang lebih murah. Kemudian berikut adalah mengenai dokumentasi dari kelompok kami ketika wawancara di NaraFashion. Baik, mungkin seperti itu penjelasan dari tugas akhir dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.